materi dulu. Oh iya, saya belum buka ya. Recording in Selamat progress. siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semuanya. Ada kabar yang sakit begitu? Bu, alhamdulillah, Bu. Nggak ada ya, alhamdulillah. Oke. Dari nobar, nggak pakai bar ya. Nonton videonya, ada yang ingin di request dulu dah, request Bu, saya mau yang ini deh, apa itu gitu, ada dari hasil nonton video? Ibu, saya mungkin izin request, Bu. Apa Raffi? Terkait yang terakhir, Bu, aproksimasi, Bu. Aproksimasi ya? Iya. Aproksimasinya yang apa atau yang biasa saja? Dari aproksimasi keseluruhan sih, Bu. Oke. Nah, Bu. Udah kepanjangan kali ya? Tadi akhir-akhir kayak nggak sempat gitu, Bu. Nggak sempat sampai habis gitu, Bu. Oke deh, aproksimasi dan seterusnya gitu ya. Ada lagi yang lain? Ada? Oke, nanti kalau pas sampai di suatu slide ingin dikonfirmasi lagi silahkan ya, boleh resend, boleh langsung saja. Oke, nah ini materi terakhir sebelum UTS ya. Jadi materi UTS-nya sampai ini turunan fungsi bagian ketiga. Ini materinya banyak dibanding bagian ke-6 ya, pekan ke-6 karena topik-topiknya ini turunan implisit, turunan tingkat tinggi, laju terkait, diferensial dan aproksimasi ini agak besar-besar gitu ya. Ini agak gede-gede nih, tuh 2, 3. Ini diferensial dan aproksimasi memang baru nih ya, dari tahun-tahun sebelumnya belum dibahas. Nah, untuk turunan implisit ya intinya ini. Jadi kalau kita mempunyai ya fungsi yang bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini, Y sama dengan Fx, nah ini fungsinya fungsi eksplisit ya, fungsi yang bisa dinyatakan dalam bentuk eksplisit itu seperti ini. Ini kita sudah pelajari bagaimana cara mencari turunannya ya. Tetapi kalau misalkan fungsinya itu kita gabung begini ya, ada Y, ada X di satu ruas, maka ini namanya turunan namanya persamaan implisit. Implisit. Kemudian ini contoh berikutnya, ini contoh yang sin X Y plus 2X kuadrat sama dengan 3. Nah, tidak semua persamaan implisit bisa kita nyatakan sebagai seperti ini, Y sama dengan X secara eksplisit. Kalau misalkan ini nih ya, contohnya belum tentu ini bisa dibuat Y sama dengan sekian gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ingin menentukan turunan Y terhadap X. Sementara ini ya, turunan Y terhadap X kalau diberikan dalam bentuk implisit. Caranya, kalau misalkan ini berarti turunkan kedua ruas terhadap X, menggunakan aturan rantai, baru kita punya dy per dx. Misal ada yang, Bu, kalau misalkan saya ingin menurunkannya terhadap y bisa nggak? Bisa saja ya. Jadi kalau misalkan mau diturunkan terhadap y, berarti saya punyanya nanti bukan dy per dx, melainkan dx per dy. Jadi ruasnya itu, ruas kiri dan ruas kanan diturunkannya terhadap y ya. Nah sekarang dari contoh, ini kan ada beberapa contoh ya. Contoh ke-1, ada yang ingin ditanyakan dulu. Cara pertama, ini mengubah yang implisit seperti ini, persamaannya diubah ke dalam bentuk fungsi eksplisit. Nah, ini pakai U per V, bisa ya. Cara kedua, nah ini, kalau yang ini kita tidak membuat dalam bentuk eksplisit, melainkan langsung saja ini diturunkan. Nah, dari yang cara kedua ini, ada yang ingin ditanyakan dulu tidak? Pertanyaan saya, kalau nggak ada yang nanya, saya ganti yang nanya. Ada? Ini kenapa ada dy per dx ya? Nih, kan sudah dijelaskan tuh di video. Nah, kenapa? Dari mana? Nah, itu apa, Raffi? Turunan dari y-nya, Bu. Kan kita nggak tahu, Bu. Kenapa kok nggak tahu? Kan itu 4x kuadrat y kan, Bu. Nah, itu kan u kali v, Bu. Jadinya kalau misalkan
Ini U, ini V, gitu Raffi. Terus? Berarti kalau pakai rumus kan, rumusnya U aksen V plus V aksen U. Ya, U aksen V plus V aksen U. Oke. Terus? Nah, itu U aksen kan 8X ya, Bu. Iya. Y-nya Y. Y. Terus U-nya 4X kuadrat. V aksennya itu Y aksen kan, Bu. Y aksen. Berarti di sini Y aksen kan bisa ya, atau dituliskan dalam DY per DX. Iya, betul sekali. Jadi ini turunan Y ya terhadap XV-nya ini tadi. Ya. Nah, yang ini juga begitu, diturunkan terhadap X. Nah, yang di sini seperti biasalah yang di sini ya, di sini 3X kuadrat. Kemudian disederhanakan, lalala begini, dapatlah DY per DX sama dengan ini dibagi itu. Gitu ya. Terus di sini perlu susi-susi lagi nih kan. Y-nya sama dengan X pangkat 3 min 1. Ini digantikan di sini. Oke, ini contoh ke 1. Oke, dari contoh ke 1 dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum jelas? Ya. Oke, sekarang yang lihat yang ini. Nih, contoh 2. Pertanyaannya sama. Ini kenapa ada D per DX ya? Saya punyanya X kuadrat plus 5Y pangkat 3 sama dengan X plus 9. Setiap ruas diturunkan terhadap X. Nah, ini X kuadrat turunannya ini 5Y pangkat 3 diturunkan 15Y kuadrat. Lah kok ini ada D per DX ya? Kenapa? Kenapa? Bu, kayak tadi, Bu. Kayak tadi. Kayak tadinya gimana? Kan kalau tadi U kali V. Tapi ini ini kan enggak toh? 5Y pangkat 3 kan kalau apa D dari 5Y pangkat 3 per DX itu kan jadinya 5 dikali 3 kali Y kuadrat DX, Bu. DY per DX. Jadi ini sebenarnya pakainya apa sih? Aturan rantai. Ya, aturan. Jadi kalau saya punya misalkan begini, Z sama dengan Y pangkat 3 dengan Y sama dengan misalkan ya 5X kuadrat plus 1 DZ per DX berapa? Ini kan DZ per DY dikali DY per DX kan gitu. DZY 3Y kuadrat, DY per DX-nya 10X. Tetapi yang kemarin itu loh, yang implisit, itu harusnya kan di sini. Kemarin itu sudah menggunakan istilah turunan implisit, tetapi harusnya jangan gitu ya, dengan Y fungsi dari X secara implisit. Nah, ini yang waktu kita bahas turunan apa ya? Fungsi inverse ya, sama turunan fungsi trigonometri inverse secara implisit. Nah, ini yang waktu itu saya kan seharusnya baru di sini ya. Yang kemarin harusnya nggak pakai istilah implisit. Ini sama, jadi aturan rantai tetap digunakan. Sama dengan DZ per DY dikali DY per DX ya. Cuma yang ini secara implisit ya sudah berarti sama dengan 3Y kuadrat DY per DX. Gitu ya. Nah, sama. Ini tinggal dikalikan 5 ya. Seperti tadi. Oke, dari contoh 2 ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Contoh apa? Ini tadi kan kalau di contoh tadi kita substitusi nilai Y ke persamaan itu tuh, Bu. Tapi kenapa kalau yang di contoh 2 tuh nggak ada substitusi, cuma stop sampai situ, Bu? Ini ya
karena disuruh susi-susi sendiri. Kalau bisa, lah ini kan emang bisa disusi-susinya. Apa karena itu ya, Bu? Nggak bisa Iya, dibikin juga sama dengan gimana, Bu? betul. Kalau yang ini, yang contoh satu, karena kita bisa membuat Y-nya dalam bentuk fungsi eksplisit. Mana? Ini ya? Yang mana tadi? Nih, ya kan? Y-nya kan bisa saya buat secara eksplisit, sehingga bisa saya ganti. Tetapi kalau misalkan dalam hal apakah yang ini bisa saya nyatakan sebagai Y sama dengan, atau Y kuadrat lah minimal. Y kuadrat sama dengan sekian X kan nggak bisa. Pasti ada Y-nya kan? Y sama dengan juga bisa, iya ini ya. Oh ini masih bisa. Kalau yang masih bisa, itu bisa diganti. Tapi kalau tidak bisa, kan nggak selalu bisa, Raffi. Sehingga tidak diwajibkan harus diganti. Gitu loh. Kalau yang ini sih masih bisa. Bisa nggak yang ini? Masih belum nyoba tadi. Lanjut nonton videonya. Oke, ya. Jadi yang ini enggak harus diganti. Yang utama kita ini saja. Dy per dx sama dengan berapa sih? Gitu. Ya, karena seringkali nanti yang kita perlukan justru bentuknya ini, terus kita ganti, oh di titik ini berapa nilainya? Gitu. Jadi X-nya berapa, Y-nya berapa. Jadi enggak harus selalu diganti. Kenapa yang tadi diganti, yang ini? Supaya untuk menunjukkan bahwa mau pakai cara satu, cara dua sama hasilnya. Cara satu kan tadi dibuat eksplisit dulu. Dapat diperoleh ini 4x pangkat 4 ini min 9x kuadrat. Cara kedua, lah ini loh hasilnya juga sama gitu saja. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa dua cara ini kan hasil yang sama gitu, diperoleh hasil yang sama. Tetapi pada umumnya tidak diwajibkan begitu, kan bisa, nggak selalu ya, nggak selalu bisa mengganti Y itu dengan sesuatu. Kalau yang ini masih bisa. Recording ini. stopped. Ya, yang ini masih bisa, tapi ya saya nggak mau ganti. Ini bisa dibuat Y sama dengan, karena X tan min X kuadrat, terus dibagi 5, terus tarik akar, pangkat 3 masih bisa. Ya, tetapi enggak. Itu Raffi. Ibu, siap, terima kasih. Jadi sudah mudah, jangan cari yang susah ya. Iya, Bu. Oke. Nah, untuk contoh ketiga, ini melengkapi teorema yang terkait dengan rumus-rumus turunan. Waktu rumus turunan itu teoremanya yang awal-awal J per dx dari X pangkat N. Nah, N dikali X pangkat N min 1. Untuknya kan waktu itu N-nya bilangan bulat positif. Ada soal lagi bahwa bisa ditunjukkan dia juga berlaku untuk bilangan bulat negatif. Lah kan bilangan itu tidak selalu bulat. Ada ini masih berlaku, tetapi baru bisa dibuktikan setelah mempelajari hubungan ya. Penggunaan hubungan implisit ya untuk membuktikan teorema aturan pangkat. Ini kan namanya aturan pangkat ya, ya. Kemudian turunan tingkat tinggi itu seperti ini. Jadi kalau turunan pertama F aksen, Y aksen, atau dy per dx, atau seperti ini, turunan kedua berarti turunan dari turunan pertama. Ini F aksen, F double aksen, Y double aksen, gini ya. Seperti ini. Oh maaf, ini X-nya agak ke bawah ya. Terus, nah ini pakai kurung. Ya, ini sampai 3 masih boleh dipakai aksen.
Tapi kalau udah lebih dari 3 nanti kasihan kalau dijendrek-jendrek begini kepanjangan ya, berarti pakainya kurung begini. Kenapa harus dikurung? Kalau nggak dikurung berarti pangkat ya. Kalau begini pangkat. Tapi kalau pakai kurung berarti turunan. Kalau ini pangkat. Pangkat ya. Berarti fx dipangkatkan 5. Kalau yang ini. Nah, kalau ini fx dipangkatkan 5. Kalau yang ini berarti turunan ke 5 ya, turunan ke 5. Nah, sekarang kalau misalkan ya saya diberikan mana ini? Nih. Contoh keempat seperti ini, persamaan lingkaran tunjukkan dia mempunyai turunan kedua seperti ini. Nah, ini sudah ditunjukkan, di video juga sudah dijelaskan. Ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai ini dulu? Pas? Gak ada? Oke, sekarang ini. Nah, turunan ke N, duduknya besar. Turunan ke N ini, ya, turunan ke N dari suatu fungsi, itu kalau kita ingin tahu turunan ke N, berarti kita harus menentukan polanya, ya, polanya. Kalau yang ini berarti Y aksen itu saya peroleh dari seperti ini ya, 1 per X. Nah, kalau 1 per X nggak usah pakai U per V ya, ini kan sama dengan X pangkat min 1. Jadi ini jangan pakai U per V, U aksen V min U, gitulah ribet. Jadi Y aksennya sama dengan min 1, X pangkat min 2. Y aksen min 1 dikali, ini min 2 kan pangkatnya jadi turun ya, min 2, X-nya pangkat min 3. Dapatlah min 1 kuadrat 2 faktorial X pangkat min 2 plus 1. Nah ini kenapa kok dijendrek? Kenapa kok diuraikan begini kok nggak langsung saja Bu ini 2 per X pangkat 3 gitu. Karena saya ingin tahu polanya. Jadi justru jangan disederhanakan. Kita ingin tahu polanya. Kalau misalkan sampai ininya turunannya agak tinggi, polanya seperti apa. Jadi justru jangan dibuat seperti ini. Sehingga untuk turunan-turunan berikutnya, tinggal dari sini diturunkan lagi. Ini ada min 1 pangkat ya. Min 1 pangkatnya pangkat berapa? Nah, bergantung di sini. Pangkatnya 2, 3, 4 gitu ya. Baru 4 faktorial X pangkat. Nah, ini kan juga diuraikan. Tuh, bergantung N-nya berapa. Nah, sehingga saya punya kesimpulan bahwa Y pangkat N, pangkat turunan Y ke N itu turunan ke N dari Y sama dengan min 1 pangkat N faktorial X pangkat min N plus 1. Oke, yang ini dulu ada yang ingin ditanyakan dulu. Contoh kelima. Maaf, duduknya besar-besar. Nggak ada? Oke ya, soalnya di tugas kelompok ada juga ya yang diminta menunjukkan menurunkan turunan ke N itu seperti apa. Oke. Nah, nanti beda yang ininya ya. Fungsinya seperti apa. Nah, sekarang kalau turunan tingkat tinggi itu aplikasinya antara lain di sini ke percepatan ya. Kalau kecepatan turunan pertama, percepatan turunan kedua. Nah, ini contohnya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dari contoh ini? Soalnya banyak ini. Tidak ada ya, di video sudah. Nah, sekarang laju terkait, itu biasanya soal cerita pasti ya. Laju terkait, itu dimulai dari gini. Jadi kalau misalkan saya punya suatu persamaan dalam bentuk seperti ini kan persamaannya implisit ya. Ada X, ada Y campur begini, ini implisit. Tapi X itu fungsi dari T. Y itu juga fungsi dari T. Ini X fungsi dari T, Y fungsi dari T. Karena X fungsi dari T, saya punya dx per dt.
karena Y fungsi dari T, saya punya DY per DT. Nah, laju terkait itu apa? Kita ingin mengaitkan, menentukan kaitan antara dx dt dengan dy per dt itu seperti apa. Ya, itu laju terkait. Jadi kalau misalnya dx per dt-nya diketahui, dy per dt-nya kita juga bisa tahu. Nah, tapi kaitannya seperti apa ini? Ya, apakah dikalikan 2, apa kali 5, atau dikurangi atau apa? Nah, itu kaitannya seperti apa? Itu yang kita cari. Jadi kalau misalkan kita punya, kedengeran enggak duduknya? Enggak ya? Nah, kita punya kaitan antar variabel, tapi masing-masing setiap variabel itu bergantung pada waktu T, laju perubahannya itu bisa mengakibatkan laju perubahan pada variabel yang lain. Dan jangan lupa ya, dx per dt itu kan nilainya bisa positif, bisa negatif, bisa sama dengan 0. Dx per dt artinya apa sih? Laju perubahan X terhadap T. Kalau dia positif berarti kalau T-nya membesar atau bertambah, X-nya juga begitu. Kalau T-nya mengecil, X-nya juga begitu. Ya. Tetapi kalau dx per dt-nya itu negatif, berarti kalau T makin besar, X-nya makin kecil. Itu ya. Dan dx per dt sama dengan 0, berarti X-nya tetap saja atau konstan. Oke, ini gambaran umum laju terkait dan strategi menyelesaikan masalahnya seperti ini. Ini contohnya. Ada yang ingin ditanyakan dari contoh ke-7? Supaya saya bisa sampai diferensial nanti. Ada? Nah, untuk laju terkait, mohon maaf kalau misalkan begini ya, kalau ini diberikan soal ceritanya seperti ini, silinder, berarti kita juga harus tahu tuh ya rumus-rumus volume silinder atau tabung seperti apa. Kalau balok sih oke ya. Kalau misalkan bentuknya kerucut, ya kita harus tahu volumenya seperti apa, atau luas permukaan gitu ya, terkait dengan yang ditanyakan. Gitu ya. Nah, untuk laju yang terkait ya pasti misalkan seperti ini. Ya. Kita harus hati-hati dengan satuan. Maaf, duduknya besar-besar. Jadi kita harus hati-hati dengan satuan ya. Ini meter, liter, menit, detik itu harus sinkron. Jadi kalau yang ini misalkan T adalah waktu dalam satuan menit. Misalkan ya, ini satuan menit. V volume air dalam satuan tuh meter kubik atau kubik ya, meter kubik. H tinggi permukaan air dari dasar silinder satuannya meter. Jadi kalau misalkan kita diberikan soal seperti ini ya, yang diminta seberapa cepat ketinggian air di dalam silinder tegak berjari-jari 1 meter turun jika silinder dialirkan dengan laju sekian liter per menit. Jadi ini seperti kerannya dibuka gitu ya. Itu yang ditanyakan seberapa cepat ketinggian air ini berubah pada saat gitu. Silinder itu ya sebentar. Oke ya. Nah sekarang berarti kita punya peubahnya. Peubah itu yang berubah terhadap waktu. Jadi kalau misalkan seperti ini jari-jari silinder tidak berubah, yang berubah adalah karena ini ada air, tinggi permukaan, ya, dan volume. Karena kan airnya dibuka ini ya, dialirkan. Pertanyaan saya, di sini lajunya 3000 liter per menit. Saya
Kok di sini tulisannya DV per DT sama dengan min 3000 ya? Kenapa ini min? Kok enggak plus? Kenapa? So, berkurang 3.000 liter per menit maksudnya Bu mungkin. Jadi minus. Ini minus. Kenapa ini minus? Oh, ini enggak ada minus-minusnya. Enggak ada minus-minusnya gitu. Makasih. Gimana? Kenapa? Nggak ada minusnya loh. Kok di sini ada minus-minusnya? Sini nggak ada minus-minusnya. Soalnya nggak salah, soalnya ini. Nggak salah. Apa? Di video dijelasin. Bu. Di video. Kenapa, Rafif? Karena turun airnya. Turun. Lah kalau naik. Berkurang maksudmu. Iya, turun berkurang jadi yang di kalau ini volumenya berkurang. Volumenya berkurang. Berarti makin lama volume makin berkurang. Berarti dia minus. Tapi kalau ini kata-katanya laju, laju itu besarannya. Jadi kalau laju itu seperti nilai mutlaknya, gitulah, ya. Jadi kalau laju selalu di sini tidak pernah negatif, ya. Beda dengan dV per dt, itu negatif bisa, positif bisa, nol bisa. Tapi kalau laju itu nilai mutlaknya. Jadi ini tak negatif. Kalau yang dimaksud dengan laju berarti besarannya. Ya. Jadi harus hati-hati kita, meskipun di situ dibilang, oh ya lajunya 50 km per jam, misalkan harus hati-hati ya, itu nambah atau berkurang. Itu aja ya, nanti supaya pas kita buat dalam bentuk turunan, itu bilangannya negatif atau positif. Itu ya. Nah, oke, terima kasih Rafif. Jadi yang yang diketahui adalah dV per dt itu sama dengan min 3000, ini berkurang. Yang ditanyakan adalah dH per dt. Jadi yang laju yang diketahui itu sama dengan, nah ini dV per dt sama dengan min 3000. Tapi laju yang ditanyakan, nah makanya tadi yang dikaitkan dengan apa saja gitu ya. Laju yang ditanyakan itu dH per dt. Ya, dan seterusnya lah, dan seterusnya. Nah, untuk mengaitkan dua laju ini ada dV per dt, ada dH per dt, berarti kita perlu persamaan yang mengaitkan. Itu tadi, ada V, ada H, berarti persamaan volume. Tuh ya, volume dari silinder atau tabung adalah πr kuadrat dikali H. Ini berarti luas alasnya berupa lingkaran, ini tinggi tabungnya. Itu ya. Tetapi yang di sini volumenya ini bukan hanya itu, berarti hanya bukan tinggi tabung, tetapi tinggi ini, tinggi permukaan air. Kenapa? Ini volumenya ini volume air ya, bukan volume tabungnya. Tetapi karena airnya itu mengikuti bentuk wadahnya, berarti volume air sama dengan volume wadahnya, ini volume tabung. Itu ya. Nah, sekarang tinggal dicari turunannya terhadap T, ddt, V. Nah, ini tadi ya. Pakai ini diturunkan terhadap T, U, V. Itu ya. Ini PR kuadrat. Sebentar. dV per dt, PR kuadrat dikali DH per dt. R-nya, ya, R-nya ini R apa? R-nya, karena R-nya itu tidak berubah terhadap waktu, berarti terhadap T dia suatu konstanta. Itu ya, konstanta, sehingga ini dikeluarkan.
Tapi beda nanti kalau misalkan wadahnya itu bukan tabung, misalkan kerucut, jari-jarinya itu kan tidak selalu sama di setiap waktu, jari-jari permukaan air, kita harus hati-hati itu bukan konstanta. Ya. Nah, untuk contoh yang ini, karena ini konstanta, tinggal dimasukkan saja ya, dimasukkan saja, dV per dt-nya sekian, tetapi ingat tadi saya bilang, satuan yang diberikan liter, sedangkan kita bekerja dengan satuan meter. Harus kita ubah dulu yang semula liter menjadi meter, baru kita masukkan ke nilai-nilai yang nilai persamaan ini ya, baru dimasukkan. Itu kira-kira untuk contoh yang ini, karena nanti di beberapa tugas juga ada soalnya tentang laju yang terkait. Ada yang ingin ditanyakan dari soal ini? Nah, dari penghitungan kita punya DH per dt-nya sama dengan sekian. Kenapa negatif? Nah, negatifnya bisa kita lihat tuh. Berarti makin lama, betul nggak ya? Makin lama H tinggi permukaan air makin berkurang. Kalau iya, berarti benar nih negatif. Gitu ya. Tapi kalau misalkan tinggi permukaan air makin lama makin nambah, kok kita dapatnya negatif, berarti ada yang salah itu. Gitu ya. Oke. Nah, yang di sini ketinggian airnya berkurang dengan laju. Nah, ini kalau yang ini lajunya ya atau kecepatannya. Oke, untuk laju yang terkait hati-hati ya, hati-hati dengan tadi itu. Baru contoh satu saja ya, satu contoh saja. Nah, ini yang ditanyakan Rafif, aproksimasinya ya, mulai dari sini Rafif. Habis diferensial, Bu. Habis diferensial ya? Oke. Kalau diferensial, ini saja ya, saya ini kan dulu. Y sama dengan fx, misalkan fungsi yang terturunkan terhadap peubah bebas x. Delta x adalah increment sembarang ya, penambahan pada peubah x. Dx disebut diferensial dari peubah x ya, serta dx disebut diferensial dari peubah x, yaitu nah, sementara delta y itu tenggorokan saya sedang. Delta y adalah perubahan pada peubah y ketika x berubah dari x ke x plus delta x. Ya, maka ini delta y bisa saya tulis fx plus delta x min fx. Sekarang dy itu disebut diferensial dari peubah tak bebas y, didefinisikan sebagai ini. Bentuk ini nanti banyak kita pakai kalau kita membahas integral ya. Integral juga nanti sering itu pakainya seperti ini. Jadi kalau misalkan saya punya y-nya x pangkat 3 min 3x plus 1, berapa dy? Ya, berarti di sini sudah diberikan jawabannya. Dari mana dy-nya seperti ini? Kita turunkan saja yang ini ya. dy per dx, ini kan dy per dx, tuh 3x kuadrat dikurangi 3. Jadi seolah-olah kalau ini bilangan gitu dikalikan. Jadi dy sama dengan 3x sama ya, sama cari saja dy per dx-nya. Ya. Kemudian nah mulainya ini oke ya. Aproksimasi. Mulai ini kan ya. Nah, coba sekarang kita lihat. Jadi kalau saya punya y sama dengan fx, penambahan delta x itu menghasilkan penambahan delta y ya, yang dapat dihampiri oleh dy seperti berikut ini. Gitu. Jadi f dari x plus delta x bisa dihampiri dengan fx plus dy. dy tadi, diferensial tadi f x, ya dy-nya kita ganti dengan f aksen x delta x.
Nah, yang delta X-nya kadang-kadang nanti kita tuliskan saja kalau dia mendekati 0 dengan dx saja. Gitu. Nah, sekarang ini contohnya. Misalkan diminta mencari nilai hampiran atau aproksimasi untuk akar ini. 4,6. 4,6 berarti akarnya berapa? Karena dia bentuknya akar, berarti kita menghampirinya dengan fungsi akar. Y sama dengan akar X. Nah, ketika X berubah dari 4 ke 4,6, ya, berubah X-nya ya, X-nya berubah dari 4 ke 4,6, di sini akar X-nya berubah dari akar 4 itu 2 ditambah ke, nah yang ini kan tingginya di sini 2 ya, akar 4. Nah yang di sini itu selisihnya ini bedanya adalah DY. Dihampiri ya, dihampirinya begitu. DY ini segini nih. Nah, sekarang kita harus cari DY-nya berapa. DY tadi kan F aksen X dx. DY sama dengan F aksen X dx. Karena ini, misalkan Y-nya sama dengan Fx-nya akar X, maka F aksen X sama dengan 1/2 akar X dx. Jadi DY sama dengan 1/2 akar X dx. Sehingga kita tinggal memasukkan kalau X-nya 4, ya, kemudian di sini kan selisihnya, delta X-nya kan boleh sama dengan dx ya, tadi ya bisa ya, itu kan berarti sama dengan 0,6. Yang di sini, oh ya ini sudah ditulis, Pak. Nah, 0,6 kita tuliskan di sini tadi ya, di atas. Maka kalau kita punya X-nya 4, dx-nya, selisihnya tadi, inkremennya itu 0,6, maka kita punya dy-nya seperti ini. X-nya kita masukkan, kita ganti 4. 1/2 akar 4. Dx-nya sama dengan delta X tadi sama dengan 0,56, sehingga dy-nya sekian. dy itu yang ini. Tuh, penambahan sewaktu kita di sini, ini ada akar X-nya ya, penambahannya itu seberapa? Nah, itu dy-nya. Sehingga akar 4,6 bisa kita hampiri dengan akar 4 plus dy. dy-nya dapat dari sini. 2 plus 0,15 sama dengan 2,15. Kita hampiri, makanya ini hanya tandanya hampir sama saja. Sebentar, Rafif. Kalau yang ini, apakah sudah terjawab? Kalau untuk contohnya mungkin bisa dipahami, cuman tadi tuh sempat bingung. Kan itu dy-nya apakah sama delta Y? Soalnya kalau kayak tadi apa sih ya? Hamparan apa sih? Hampiran. Bukan hamparan. Nah itu tuh masih bingung aja Bu, kayak kok DY malah selisih antara titik yang atasnya sama yang Jadi bawahnya aslinya gitu loh, Bu. itu ya kalau tidak dihampiri itu ya delta, kita pakainya tuh delta. Delta. Jadi kalau delta itu benar-benar selisih antara gitu ini. X dengan X plus delta X, ini panjang ini delta X. Selisih antara yang benernya, maksudnya ya, yang benernya. Jadi pas di sini perubahannya, jadi kalau ini geser, kalau semula X kan tingginya ini, nilainya Y-nya ini. Kemudian kalau saya ganti X plus delta X, tingginya kan jadi ini. Jadi yang atas. Nah, itu perubahannya, itu penambahannya itu delta Y. Itu yang benar-benar yang eksaknya begitu. Eksaknya. Nah, tetapi yang delta Y ini mau kita hampiri, bisa dihampiri dengan DY. DY kita peroleh dari mana? Dari turunan. Tuh,
dy itu f aksen x dx. Kan gitu ya. Delta x-nya kita anggap ini delta x-nya sama dengan dx. Sehingga kalau ini kita ambil aslinya itu sebenarnya ya di sini f dari ini kan fx plus delta x ya. Di sini ya. fx plus delta x begini. Fx plus dy itu cuma segini. Nah, delta y yang asli itu dihampiri dengan dy. Kenapa? Kita problemnya kan nggak tahu akar 4,6 itu yang persisnya berapa. Harusnya ya persisnya sih yang tadi itu ya. Yang tadi itu. Nah itu delta y. Kalau mau persis. Yang di sini ini kan 2,1448 lalala. Ini kalau delta y ya 0,1448 lala gitu. Nah, cuma kita hampiri menggunakan dy. Itu hampirannya, aproksimasinya. Gitu Rafif. Gimana? Bisa dipahami. Nah, nanti coba ya, kalau misalkan di tugas kelompok kan ada ya. Nanti kita lihat lagi seperti apa nih contoh-contohnya. Terus, nah kalau aproksimasi linier beda sedikit ya. Jadi kalau F-nya terturunkan di A, titik kemiringan garis, dari titik kemiringan garis singgung F pada titik A, FA diberikan oleh Y sama dengan ini. FA plus F aksen A, X min A ya, garis singgungnya. Maka fungsi Lx sama dengan FA plus F aksen A dikali X min A itu disebut aproksimasi linier fungsi F pada A. Ya. Nah, kalau yang ini contohnya ini fx-nya 1 plus sin 2x. X-nya pi per 2. Gambar aproksimasi linearnya berapa? Ya. Nah, ini Lx sama dengan fx plus f aksen. Ininya di A gitu ya. Kalau ini di A ini ya. A, ini harusnya A. Berarti ini A-nya sebagai A-nya itu pi per 2. Kalau X-nya mendekati A ya. FA plus F aksen A, X min A. FA plus F aksen A, X min A itu diperoleh hampiran linier dari Fx di X sama dengan ini, pi per 2. Jadi kalau misalkan di sini nih gambarnya ya aslinya kalau itu kan begini saja ini ya. Fungsi Fx-nya itu yang merah ini. Nah, kalau di sini berarti di sini ini kira-kira kalau seperti lurus gitu ya. Nah, ini namanya hampiran makanya kan. Dihampiri ini kira-kira kalau dihampiri fungsi linier di sekitar ini persamaannya seperti apa sih? Ya untuk fungsi ini. Untuk fungsi ini. Nah, ini diperoleh Lx sama dengan sekian. 1 plus pi min 2x. Kalau X-nya pi per 2. Gitu ya. Pi per 2 ini titiknya saja. Ini kalau pi-nya itu 3,14 gitu ya, 1,7 sekian. Itu di sini. Pi per 2. Tetapi gitu ya, kalau misalkan ini dibandingkan ya, dibandingkan kalau yang di sini ini di X berapa nih? Bergerak menjauhi pi per 2. Pi per 2-nya ini kan tadi 1,7 ya. Tuh. Ini makin seperti ini. Kira-kira seperti ini, ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak, berarti untuk tugas kelompok, sebentar, Afif, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, sudah Bu. Sudah ya? Untuk tugas kelompok biasanya membaginya seperti apa kemarin tuh kalau? Bahkan ini ada menentukan ini implisit, ini laju terkait, ini turunan ke N. Hati-hati ya, jangan disederhanakan, tapi justru dicari polanya.
Ini implisit, ini hampiran, ya, hampiran DY turunan ke N. Sama, hati-hati, jangan disederhanakan, tapi dicari polanya. Tuh, ini juga hampiran linier. Soal cerita, ini turunan kedua dari fungsi implisit, hampiran linier, terus laju terkait. Ini juga beda. Nah, silahkan. Biasanya satu paket 2 kelompok yang mengerjakan. Nah, apakah seperti biasa saja kalau kalau ada nggak?